Kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast, di mana di sini podcast santai yang membicarakan tentang materi, bukan materi, lebih tepatnya sharing-sharing ya, sharing-sharing tentang coaching, tentang motivating, dan kita selalu upload 2 hari sekali, gitu kan. Jadi bisa langsung dicek aja di link atau di Beyond Education Podcast channel di YouTube, dan jangan lupa subscribe dan share atau bunyikan lonceng kalau misalnya tidak mau ketinggalan notification-nya. Dan jangan lupa kalau misalnya ada beberapa yang ditanyakan, silahkan di sini sudah di deskripsi sudah dilampirkan, ada WA, ada Telegram, dan ada juga email. Silahkan ada yang ditanya seputar permasalahan kehidupannya, silahkan seputar kehidupannya masing-masing nggak apa-apa. Seputar hal yang pribadi pun silakan, kita akan selalu bahas dan kita akan selalu balas gitu. Dan kalau misalnya dirasa bermanfaat, langsung di-share saja informasinya, karena di sini juga kita sesinya sudah bertambah nih di tahun 2021 ini. Mudah-mudahan Beyond Education selalu dapat menemani Anda semuanya di channel YouTube tercinta ini. Oke, baik, langsung saja pada hari ini kita akan bersama lagi dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Gung? Ada yang nanya nih Pak, bahas apa nih? Ada yang nanya nih ya, tentang ini Pak, yang kemarin kita sempat podcast kan ya, tentang masalah bagaimana sih cara orang itu agar tidak malas. Mengatasi malas ya. Mengatasi malas gitu. Tapi sekarang pertanyaannya seperti ini Pak, sudah. Jadi pertanyaannya itu viewers ya, ini dari seorang pria. Bagaimana agar ketika rajin tidak berubah menjadi malas? Nah, dibalik nih Pak. Yang sebelumnya kan kita sudah menceritakan bahwa bagaimana sih cara mengatasi malas, terus penyebab malas itu apa saja. Ini sekarang yang rajin nih, yang rajin biasanya itu, kalau yang rajin itu biasanya kenapa bisa jadi berubah jadi malas? Okay. Logisnya gak sih? Karena kan orang rajin juga kadang-kadang ada malasnya. Iya, awalnya malas atau misalnya ada malasnya, tapi di awal misalnya rajin tiba-tiba malas. Nah, bagaimana itu Pak? Kalau menurut saya pribadi sih itu adalah hal yang normal ya, karena yang namanya juga manusia, kita sangat tergantung ya, yang namanya mood kita gitu. Kalau misalnya mood kita ini sedang enak, sedang baik, biasanya kita bisa selalu semangat gitu dalam menjalani aktivitas. Tetapi kalau mood kita dilanda rasa galau, ada yang namanya keresahan yang kita rasakan di dalam diri kita, terus kita menjadi malas, ya itu hal yang wajar. Kalau yang tidak wajar, kalau kita berlama-lama di zona malas. Jadi kalau kita biasanya rajin, terus diselingi oleh rasa malas, itu normal banget gitu. Sesuatu yang normal ya Pak. Itu manusia banget. Karena kita kan bukan robot gitu kan. Yang selalu on rajin. Iya, selalu on rajin. Apa-apa nggak ada yang namanya rasa gelisah. Kan robot nggak punya rasa gelisah gitu kan. Rasa apa namanya, moodnya lagi nggak enak gitu kan, itu tidak dirasakan oleh benda mati gitu. Sedangkan manusia ini kan benda hidup, kita punya perasaan, kita punya pikiran yang ketika dihinggapi oleh hal-hal yang negatif, itu hal yang sangat normal. Jadi jangan khawatir gitu kalau kita masih ada rasa malasnya gitu, meskipun sebelumnya kita sangat rajin. Jadi tinggal ditingkatkan aja kerajinan kita. Namun pada akhirnya Pak, ketika seseorang itu sebenarnya gini Pak, mungkin di orang ini ya, atau misalnya beberapa orang merasakan bahwa ketika dia rajin di awal, tiba-tiba mentok dengan sesuatu yang dia tidak bisa, atau misalnya mentok dengan sesuatu yang memang dia tidak mau mengerjakan, jadi malas.
Iya, iya. Ada seperti itu juga Pak ya. Jadi ketika dia punya misalnya tujuan nih, misalnya tujuan saya mau membuat ini. Ketika proses pembuatannya misalnya kok gua di bagian saklarnya atau misalnya di bagian merancang ininya saya tidak bisa. Nah, jadi setelah tidak bisa itu ya malas ngerjainnya. Nah, terkadang ada yang seperti itu juga. Bagaimana Pak cara mengatasi yang itu? Jadi kan kalau kita masih hidup di dunia ya, otomatis kita akan menghadapi yang namanya ujian. Masalah gitu ya, kesulitan. Masalah. Jadi kita jangan aneh gitu. Kalau kita menghadapinya, yang perlu kita aneh kalau kita tidak pernah menghadapi masalah, semuanya lancar aja, semuanya sangat mendukung gitu. Itu tidak mungkin terjadi gitu kalau kita masih hidup di dunia. Tapi kalau kita masih ada masalah, masih ada rintangan, ya udah nikmati. Karena itu adalah fase yang harus kita lewati. Jadi ketika kita mengalami yang namanya kegagalan, ya sudah, kita ikhlas aja gitu. Karena manusia ini nggak akan selamanya sukses, pasti akan mengalami kegagalan. Tapi pertanyaannya, seberapa cepat kita bangkit? Oh, jadi kebanyakan sih kalau udah malas itu berarti udah nggak mau bangkit lagi ya Pak ya? Iya. Ketika dia mendapatkan kesulitan, malas berarti udah nggak mau bangkit. Benar. Nah itu yang bermasalah gitu. Jadi kalau kita mengalami kegagalan, ya sudah, kita syukuri hal itu. Alhamdulillah kita mendapatkan hal itu. Setelah itu kita evaluasi apa yang menyebabkan kita gagal. Setelah itu kita bangkit lagi. Karena tidak ada satupun orang sukses yang tidak mengalami kegagalan. Tapi orang sukses ini selalu cepat bangkit dari kegagalan. Jadi tidak mau berlama-lama misalnya baperan, meratapi nasib, terus malah menyalahkan orang lain. Nah, akibat lo nih, gue jadi kayak gagal gitu kan. Dia tidak mau ngeblame siapapun juga. Dia hanya selalu introspeksi ke dirinya. Apa nih yang harus saya perbaiki? Apa nih yang harus saya kerjakan lebih baik lagi? Dan dia terus menjalankan kehidupannya sampai dia meraih apa yang dia cita-citakan. Jadi pertanyaannya yaitu, seberapa cepatkah kita mau bangkit lagi dari kegagalan yang kita hadapi? Iya, bukan beralih menjadi malas menghadapi kegagalan itu ya Pak ya? Iya. Tapi beralih ke bagaimana kita mengatasi kegagalan itu gitu, bangkit lagi seperti itu. Benar. Kalau malas itu kan ya wajar lah kalau kita di awal gitu. Misalnya kita terus menghadapi yang namanya kegagalan demi kegagalan dan akhirnya kita merasa aduh kayaknya udah waktunya gue nyerah nih. Iya, udah malas ngerjainnya udah. Ganti haluan gitu. Benar. Nah, ini berarti waktunya kita untuk berkontemplasi. Kita tanya ke diri kita, apa nih yang perlu saya perbaiki, langkah kehidupan apa yang harus saya ambil gitu. Karena belum tentu juga apa yang kita kerjakan saat ini itu yang harus kita kerjakan selamanya, hal yang sama. Nah, siapa tahu kita memang salah berada di suatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan potensi kita misalnya. Iya, dia agak berat gitu ngerjainnya. Dan berujung ke malas. Iya, itu nggak masalah. Iya. Yang penting kita sadari dulu apa nih yang membuat kita jadi stuck gitu. Nah, setelah kita tahu apa yang menjadi solusinya, ya sudah, kita ambil solusi itu sebagai jalan keluarnya gitu. Karena kan kita tidak bisa terus menerus gitu ya meratapi apa yang menjadi kegagalan kita. Yang penting kita harus action lagi gitu. Kita tidak perlu fokus terhadap hasilnya, tetapi hasil itu hanya bonus gitu. Kita tahu nih tujuan kita mau kemana. Kalau kita mencapai tujuan tersebut, alhamdulillah. Tetapi kalau kita tidak mencapai tujuan tersebut, ternyata dalam perjalanan ada hal yang kita harus evaluasi lagi gitu. Yang tadi saya bilang mungkin kita
salah berada di dalam pekerjaan yang kita lakukan saat ini gitu. Ini bukan sesuai dengan potensi kita. Ya sudah. Berarti kita harus mencari tujuan yang lain. Yang penting dalam hidup itu kita jangan sampai berhenti dalam berikhtiar. Karena kalau kita sudah berhenti, nah itu baru kegagalan yang sebenarnya. Dan itulah yang menyebabkan semua yang tadi awalnya semangat gitu kan, tadi awalnya semangat, tiba-tiba menjadi nggak mau melakukan sesuatu, itu karena tidak lanjut ikhtiarnya, tidak lanjut ini. Iya benar. Kayak misalnya kita membangun sebuah usaha, iya, terus bangkrut, udah selesai. Kalau selesai, selesai gitu. Iya, itu belum bisa dibilang bangkrut kalau dia masih jalan terus. Meskipun saat ini dia lagi terpuruk nih usahanya nih. Lagi berhenti dulu, tapi dia tahu gue lagi ngumpulin ini nih, tenaga lagi nih untuk terus melanjutkan usaha yang sama gitu. Karena saat ini misalnya dia kena tipu sama orang, atau produknya dia harus ada evaluasinya, diperbaiki gitu. Nah, pada saat itu memang dia lagi berhenti nih, tapi berhenti itu bukan untuk selamanya. Dia lagi mengumpulkan dulu resources yang lain gitu, agar dia bisa melangkah selanjutnya. Dan itu belum bisa dibilang bangkrut. Tapi kalau bangkrut yang sebenarnya kalau dia berhenti, tidak melakukan apa-apa. Jadi kalau saya pribadi aja, saya nggak mau bilang, misalnya ada orang nih lagi membangun usaha terus terpuruk, terus saya cepat gitu mengucapkan kamu ini lagi bangkrut. Saya nggak mau mengatakan hal itu. Karena belum tentu dia akan berhenti selamanya. Kalau dia masih terus menjalani usaha yang sama, terus dia masih tetap istiqomah, ya itu belum bisa dibilang bangkrut. Jadi ada konsistensi di situ ya kan? Ada konsistensi di situ. Dia tahu apa yang dia harus lakukan. Dia tidak berlama-lama gitu di dalam keterpurukannya. Ini kan masalahnya kalau kita senangnya membuka luka masa lalu gitu. Dikit baper gitu ya. Iya. Masa lalu. Akhirnya kita jadi dihinggapi rasa tidak percaya diri. Takut gagal lagi. Benar. Padahal itu sebenarnya fase yang harus kita lewati. Karena kalau kita tidak mau melewati fase sakit hati, fase misalnya ditipu orang, fase yang tidak ada yang mendukung kita, ya otomatis kita tidak mau melangkah lagi gitu. Karena kita pikir ya ini nasib gua gitu, seperti ini. Nah, kan biasanya kita gampang menyalahkan nasib gitu. Iya, takdir. Padahal nggak mungkin Tuhan zolim kepada hambanya. Nggak mungkin gitu kamu dijamin jadi orang miskin seumur hidup. Tuhan berarti jahat dong. Oke gitu. Pastinya kan Tuhan maha adil gitu. Dia hanya ingin tahu mana nih hambaku yang mau lebih bekerja keras. Yang penting mau atau tidak ya. Iya. Bukan bisa atau enggak, tapi sebenarnya bisa. Ada gitu. Tapi kalau kita senangnya bermalas-malesan, ya otomatis gitu. Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya. Ya udah nih, kamu senangnya berleha-leha, ya udah ini yang kamu dapatkan. Jadi jangan iri sama orang lain yang misalnya lebih sukses dibandingkan kita gitu. Sedangkan kita tidak mau belajar gitu bagaimana dia meraih kesuksesan. Kita tidak tahu perjuangannya mereka tuh bagaimana. Kita tahunya dia udah sukses aja. Iya. Itu kan yang paling mudah gitu kan. Kita menyalahkan takdir gitu. Bahwa orang lain lebih beruntung, saya kurang beruntung. Dia lahir dari orang yang berpunya, saya tidak. Nah, tapi kan pertanyaannya kenapa banyak orang sukses di luar sana yang lahir dari keluarga
yang tidak berpunya. Iya, itu pertanyaan besar ya, Pak. Iya. Bukan berarti karena dia itu, ya maksudnya ditakdirkan sebagai orang yang punya, nah, awalnya kan nggak punya gitu. Benar. Malah orang yang dilahirkan dari keluarga yang tidak berpunya, dia memiliki semangat juang gitu untuk merubah nasib. Dia ingin mengangkat hajat hidup keluarganya. Dia tidak mau lagi misalnya diremehkan gitu oleh orang-orang di sekitarnya. Itu menjadi pemacu dia gitu untuk lebih semangat lagi meraih apa yang dia impikan. Nah, tetapi kebanyakan orang yang lahir dari keluarga yang berpunya, ini malahan daya juangnya kadang lemah gitu. Karena apa-apa sudah diberikan fasilitas. Hidupnya sudah sangat enak gitu. Akhirnya dia merasa, ya ngapain saya harus bersusah payah, ngapain saya harus berjuang mati-matian. Orang tua gue kaya kok, gue minta apa dikasih. Gue malas-malasan juga ada, serba ada semuanya gitu. Benar. Sampai mau makannya disuapin gitu. Nah ini kan sebenarnya mematahkan daya juang anak-anak kita. Kalau cara didik kita seperti itu, ya gimana anak kita nggak jadi males gitu. Nah, makanya bersyukurlah gitu kalau kita lahir dari keluarga yang tidak berpunya. Ternyata lingkungan dengan siapa kita, misalnya dulunya seperti apa, atau misalnya dengan siapa kita sekarang bergaul, itu berpengaruh juga Pak terhadap rajin dan malasnya seseorang ya Pak ya? Iya benar. Kalau misalnya kita dengan sama-sama berkumpul dengan orang-orang yang malas, iya. Kita kebawa malas gitu. Terus kalau misalnya kita sama-sama berkumpul dengan orang rajin, kita juga kebawa rajin juga gitu. Jadi ada pengaruhnya terhadap lingkungan dan orang-orang sekitar itu ya Pak? Karena di mana kita berada, lingkungan itu akan memberikan kita virus. Apakah virus kebaikan atau virus keburukan? Nah, kita tinggal memilih mau virus yang mana nih. Kalau kita ingin dapat virus rajin, ya kita kumpul lah sama orang-orang yang rajin gitu. Tapi kalau kita ingin dapat virus malas, ya kumpul aja sama orang-orang yang akan memberikan kita virus malas. Dijamin malas 100%. Tokcer gitu. Iya. Karena malas itu nggak perlu dirawat, dibiarkan aja gitu. Tambah menjadi-jadi. Gitu. Karena malas itu kan bisa dibilang nggak perlu ikhtiar. Yang perlu ikhtiar kan rajin ya. Bukan malesnya ya. Iya. Karena kalau males mah ya tinggal kita nggak ngapa-ngapain, santai gitu ya. Membiarkan apa yang terjadi. Mengalir aja gitu kan. Kehidupan ini nggak usah kemana-mana, ya sudah.